Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Firman dengan NIM akhir 049 sebagai presentator pertama dari kelompok 3 yang ingin memaparkan tentang pengertian pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan tindakan atau keputusan dari berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya di sini adalah proses pengambilan keputusan, yaitu proses menemukan satu pilihan dari berbagai alternatif pilihan terbaik yang dilakukan secara rasional, sehingga dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses yang tidak mungkin terjadi begitu saja dalam waktu yang singkat. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan di sini terbagi beberapa. Yang pertama, mencapai tujuan. Pengambilan keputusan juga dapat membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, meningkatkan efisiensi. Keputusan yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi atau tindakan atau proses yang dilakukan. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya. Pengambilan keputusan yang tepat dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, seperti waktu, uang, atau tenaga kerja. Yang keempat, mengatasi masalah. Pengambilan keputusan juga dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi dalam situasi sulit atau konflik. Pengambilan keputusan yang tepat dapat membantu menghindari situasi yang lebih buruk atau bahkan mengubah situasi menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan. Pengambilan keputusan yang tepat dapat meningkatkan kepuasan individu atau kelompok terhadap hasil yang diperoleh. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan individu. Pengambilan keputusan individu dilakukan oleh satu orang yang biasanya bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil. Contoh dari pengambilan keputusan individu adalah pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari seperti memilih menu makanan atau membeli produk di toko. Yang kedua, pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh dari pengambilan keputusan kelompok adalah dalam konteks bisnis, seperti rapat tim atau rapat dewan direksi untuk mengambil keputusan strategis. Ketiga, pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis adalah pengambilan keputusan yang terkait dengan operasi harian atau tindakan yang langsung terkait dengan tujuan jangka pendek organisasi. Contoh dari pengambilan keputusan taktis adalah keputusan pemasaran, produksi, atau distribusi. 4. Pengambilan keputusan strategis. Pengambilan keputusan strategis adalah pengambilan keputusan yang terkait dengan tujuan jangka panjang organisasi. Keputusan strategis melibatkan pertimbangan terhadap lingkungan eksternal, peluang dan ancaman, serta sumber daya yang tersedia. Contoh dari pengambilan keputusan strategis adalah penetapan visi, misi, atau tujuan jangka panjang organisasi. Kelima, pengambilan keputusan rutin. Pengambilan keputusan rutin adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara berkala dan mengikuti prosedur atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh dari pengambilan keputusan rutin adalah keputusan pengkajian, keputusan persetujuan dokumen, atau keputusan rutin dalam operasi harian. Keenam, pengambilan keputusan non-rutin. Pengambilan keputusan non-rutin adalah pengambilan keputusan yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan non-rutin biasanya melibatkan masalah kompleks atau konflik dan membutuhkan pemecahan masalah yang kreatif dan inovatif. Contoh dari pengambilan keputusan non-rutin adalah keputusan untuk menghadapi persaingan baru atau masalah yang tidak terduga. Berikut adalah beberapa indikator dari pengambilan keputusan. Yang pertama, akurasi. Indikator ini mengukur sejauh mana keputusan yang diambil sesuai dengan fakta dan data yang tersedia. Keputusan yang akurat dapat menghasilkan hasil yang diinginkan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang kedua, kepuasan. Indikator ini mengukur sejauh mana individu atau kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan merasa puas dengan keputusan yang diambil. Keputusan yang memuaskan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan individu ataupun kelompok.
Yang ketiga, waktu. Indikator ini mengukur seberapa cepat keputusan diambil dan diimplementasikan. Keputusan yang cepat dapat membantu mempercepat pencapaian tujuan atau menghindari dampak negatif yang lebih buruk. Yang keempat, biaya. Indikator ini mengukur seberapa efisien keputusan yang diambil dari segi biaya. Keputusan yang efisien dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya. Yang kelima, resiko. Indikator ini mengukur seberapa besar resiko yang terkait dengan keputusan yang diambil. Keputusan yang memiliki resiko yang lebih rendah dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dan konsekuensi negatif. Yang keenam, konsistensi. Indikator ini mengukur seberapa konsisten keputusan yang diambil dengan tujuan atau arah yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan yang konsisten dapat membantu memperkuat arah bisnis atau organisasi dan menghindari kebingungan atau kebingungan. Yang ketujuh, dampak. Indikator ini mengukur dampak dari keputusan yang diambil terhadap tujuan dan arah yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan yang memiliki dampak positif dapat membantu mencapai tujuan dengan lebih efektif dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Indikator-indikator ini dapat membantu untuk mengevaluasi kualitas keputusan yang diambil dan memastikan bahwa keputusan tersebut mendukung tujuan dan arah yang telah ditetapkan sebelumnya.